Teman-teman, pernah nggak kalian kesulitan meminta tanda tangan kepala desa? Misalnya, meminta surat keterangan tanah, atau mau mengurus nikah, mau mengurus sekolah dan lain sebagainya. Terutama yang sering terjadi ini, minta tanda tangan untuk masalah tanah. Misalnya surat keterangan tanah, atau sporadik gitu ya. Nah, ada banyak yang merasa kesulitan. Kemudian bertanya kepada saya, gimana itu bang? Saya mau minta tanda tangan kades untuk surat keterangan tanah. Sulit sekali, macam-macam alasannya nggak mau tanda tangan bang. Bagaimana ini kan saya jadi sulit untuk menaikkan menjadi sertifikat katanya. Apa yang harus saya lakukan kalau menghadapi kepala desa seperti itu? Jadi ini bukan hanya tentang tanah aja ya teman-teman. Tentang hal apa saja yang kita kesulitan meminta tanda tangan atau meminta pelayanan kepada kepala desa atau aparat desa. Apa yang harus dilakukan? Sebelum saya kasih solusi, saya mau jelaskan dulu untuk kita semua ya kan. Jadi begini, rakyat harus taat hukum. Semua harus taat hukum, rakyat diperintahkan untuk taat hukum. Artinya semua harus taat hukum. Negara juga harus taat hukum, aparatur negara juga taat hukum. Jangan hanya masyarakat kita tuntut taat hukum, tapi aparatur negara juga tidak taat hukum. Ini kan kacau. Nah, kepala desa dia akan bertanggung jawab untuk mengurus rakyatnya. Kepala desa berwenang atau mempunyai wewenang untuk memberikan surat keterangan. Kepala desa diberi wewenang untuk memberikan surat keterangan. Baik keterangan domisili, suatu persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan yang harus ditandatangani kepala desa gitu kan. Itulah tugas kepala desa untuk melayani masyarakatnya, termasuk melayani administrasi ya. Makanya diberi kewenangannya. Ketika rakyat ingin menerbitkan sertifikat atas tanahnya, maka harus ada surat keterangan tanah dari kepala desa. Harus ada sporadik dari kepala desa. Itu aturannya. Orang mau nikah harus ada surat keterangan dari desa. Orang mau bekerja barangkali dibutuhkan surat keterangan dari desa. Itu persyaratan hukum untuk rakyat. Artinya rakyat harus mematuhi hukum, mematuhi persyaratan. Nah, bagaimana kalau yang berwenang memberikan surat-surat tadi tidak mau menandatangani? Kita harus memiliki surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa. Ya. Kalau tanpa itu kita tidak bisa mengurus sertifikat. Bagaimana kalau kepala desanya nggak mau tanda tangan? Lalu kita mau tanda tangan ke siapa? Sementara harus tanda tangan kepala desa. Bisa dibayangkan nggak? Kita diwajibkan meminta tanda tangan kepala desa. Tapi kepala desanya nggak mau tanda tangan. Bagaimana kita memenuhi persyaratan kalau yang berwenang tidak mau mengeluarkan persyaratan itu? Ini namanya tidak semua taat hukum. Masyarakat aja yang dituntut taat hukum. Tapi aparatur negaranya tidak taat hukum. Ini kacau teman-teman. Harusnya masyarakat harus taat hukum. Aparaturnya pun melaksanakan kewajibannya juga. Jadi masyarakat melaksanakan kewajiban. Aparaturnya pun melaksanakan kewajiban. Itu baru sinkron. Ya, ibarat bercinta tadi. Tidak mungkin bertepuk sebelah tangan kan. Masa rakyatnya saja yang angkat tangan sementara aparatur yang nggak mau angkat tangan, ya nggak terjadilah. Tepuk tangan itu tidak berjalanlah peraturan tadi, tidak berjalan administrasi dengan benar. Jadi intinya kalau persyaratan sudah terpenuhi, kepala desa harus tanda tangan. Apapun itu, apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ketika persyaratannya sudah memenuhi, mereka berhak mendapatkan tanda tangan. Kepala desa wajib menandatanganinya.
Kalau dia tidak menandatangannya berarti kepala desa tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Ya, tidak memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Jadi kalau kepala desa tidak mau memberikan tanda tangan, apa yang kita harus lakukan? Kita bisa laporkan kepala desa ke BPD, Badan Permusyawaratan Desa. Mereka yang mengawasi kepala desa. Kalau tidak jalan, laporkan ke inspektorat kabupaten atau kota. Ya, nggak jalan juga, laporkan langsung ke bupati atau wali kota. Nggak bisa juga, laporkan ke gubernur yang lebih atasnya lagi. Kalau nggak juga, berarti kita laporkan ke presiden sebagai pemimpin pemerintahan melalui menteri dalam negeri dulu, boleh, ya kan? Dan perlu ketahuilah, kepala desa itu dapat diberhentikan ya apabila dia tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Ya, siapa yang bisa memberhentikannya? Bupati atau wali kota. Jadi kalau kepala desa tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga mempersulit masyarakat, laporkan, kita minta supaya bupati menindak tegas gitu loh. Saya ulangi lagi, ketika kepala desa tidak memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memang seharusnya sehingga masyarakat itu jadi kesulitan, itu namanya mempersulit. Atau dengan bahasa sederhananya, apabila kepala desa mempersulit masyarakatnya, berarti kepala desanya kita ajukan untuk diberhentikan saja. Begitu. Jadi ini berlaku bukan kepala desa saja, ke semua aparatur negara. Ya, kalau mereka mempersulit, maka mereka tidak layak duduk di situ. Mempersulit itu apa? Orang sudah memenuhi syarat, tapi tidak diberi izin. Persyaratan sudah lengkap, tapi tidak ditandatangan. Itu namanya mempersulit. Harus diberhentikan. Buat apa di situ kalau mempersulit? Karena aparatur negara harusnya mempermudah masyarakatnya. Aparatur negara harus mempermudah rakyatnya, bukan mempersulit. Ya, jangan pakai pepatah. Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Itu dosa. Harusnya sebaliknya, teman-teman. Kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Begitu. Supaya rakyat itu bahagia, supaya rakyat itu nyaman. Bukankah negara itu tujuannya adalah membahagiakan rakyat, menyejahterakan rakyat? Ya, begitu kan. Sementara rakyat harus bayar pajak dan lain sebagainya. Tapi negara tidak memberikan kesejahteraan, tidak memberikan pelayanan. Itu namanya jolim, teman-teman.